Dimas Kanjeng dianggap mempunyai kesaktian hingga bisa menggandakan uang. Trik apa sesungguhnya digunakan Dimas Kanjeng sehingga para pengikutnya terbius dan lalu percaya akan kesaktian tersebut? Apakah Dimas Kanjeng pandai bersulap? Untuk membahas aneka trik dalam bersulap, saat ini sudah bersama saya seorang master magician Oge Artimus yang akan melakukan sejumlah trik sulap untuk kita mengetahui sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng taat pribadi di Probolinggo, Jawa Timur. Selamat sore, Oge. Selamat sore, selamat sore. Oge, Anda membawa sejumlah kertas. Sejumlah kertas ya di sini. Kertas. Apa yang akan Anda tunjukkan pada pemirsa? Jadi sebetulnya gini, sebelumnya adalah saya pengen punya pesan juga nih kepada masyarakat di luar dengan adanya kejadian ini gitu kan. Intinya adalah jangan mudah terpercaya dengan orang-orang yang bahasanya adalah orang pintar gitu kan, bahwa mereka akhirnya terjebak dengan Pintar menipu tapi ya. Bisa dikategorikan seperti itu, karena bisa saya pastikan bahwa hampir sebagian besar apa yang mereka lakukan adalah penipuan. Gitu, kayak umpamanya barusan juga diketemukan adalah emasnya adalah emas palsu gitu kan, terus uangnya uang juga palsu. uang palsu gitu kan. Terus yang saya lebih kasihan lagi adalah mereka orang-orang itu punya harapan besar gitu loh. Salahnya mereka di situ, larinya ke tempat yang salah gitu kan. Kalau umpamanya saya nggak perlu kayak gitu, umpamanya ini kayak kertas-kertas biasa aja gitu kan. Coba sekarang tolong dipegang, dilipat, digumpal-gumpal jadi seperti kecil. Ini. Yang kecil terus. Saya gumpal-gumpal. Kurang. Oh, kurang kecil? Kurang kecil. Biar kenceng gini. Buka tangannya. Ditutup. Saya tutup. Pegang seperti ini. Ini. Nah bayangan, tadi itu adalah apa? Kertas. Nggak mungkin kan kalau memang itu bisa berubah jadi uang. Sangat tidak mungkin. Logikanya nggak mungkin. Betul. Gitu kan. Tapi namanya seperti saya bilang, kalau saya jadi dukun mungkin saya bisa lebih hebat dari apa yang ada dukun-dukun. Artinya ada sugesti? Sugesti ada. Secara psikologis juga ada diberikan gitu loh ya. Coba sekarang kita buka itu pelan-pelan. Coba dibuka. Ini berubah jadi uang lembaran sekilas sih kayak 50 ribuan ya. Ini pemirsa. Ini kamera. Ini 50 ribu, saya nggak tahu ini asli atau tidak ya. Ini asli nggak, Ge? Bisa dicek. Bisa dicek. Kan ada 3D. 3D, diraba, diraba, diterawang, dilihat. Raba, karena dia kan ada konturnya kan. Ada konturnya, betul. Dilihat, dia ada bayangan 3D-nya nih. Saya terawang ke lampu di studio, ada gambar 3D-nya betul, ada gambar pahlawan kita di uang lembar 50 ribuan ini, Oke? Ya, gitu. Dan dirasakan juga kan ini dia ada konturnya. Ada konturnya. Uang asli seperti itu. Betul. Gitu loh. Jadi ya saya bilang bahwa apa yang dilakukan para terutama si Kanjeng Dimas ini bahwa itu adalah jelas-jelas penipuan gitu loh, bahwa semua orang bisa percaya dengan apa yang dilakukan karena dia berdalih menggunakan bahasanya agama. Ya. Gitu loh. Itu yang akhirnya jatuhnya jadi tidak terbantahkan. Bahwa ini hadisnya ada, di dalam Al-Qur'an ada, akhirnya orang sudah speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu yang saya sayangkan. Seharusnya intinya adalah sebuah fenomena yang besar itu juga harus dituntut adanya pembuktian yang besar. Dan mungkin juga ketika orang datang ke Kanjeng Dimas itu karena mereka sudah tersugesti duluan Dimas itu bisa macam-macam, akhirnya sangat percaya aja orang itu bisa menggandakan uang, bisa membuat hidup lebih baik dan lain sebagainya, seperti itu ya. Betul. Jadi intinya adalah di saat kita datang ke orang pinter, itu kita sudah posisinya adalah 1-0. Bahwa mau kita percaya nantinya, mau kita tidak percaya, tapi dengan kita datang, kita sudah 1-0, posisi kita kosong. Dia sudah punya kredibilitas 1 di mata kita. Jadi trik apa yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng itu sesungguhnya? Sesimpel dia menyimpan uang itu di belakang badannya dia. Jadi kalau kita lihat mungkin nanti ada gambarnya di layar TV kita. Jadi Dimas Kanjeng itu duduk pakai jubah, menjuntai hingga ke lantai, lalu tangannya juga agak ke belakang. Itu dia sesungguhnya ngambil uang bener atau bisa jadi seperti itu. Ya, nah ini gambarnya. Ya. Ini gambarnya kita lihat ya. Dia pakai jubah warna putih, pakai baju jubah warna putih, dia tangannya ke belakang. Ke belakang ngambil sesuatu ya kan yang kita nggak tahu sendiri apa dan bangkunya juga itu kayak gimana gitu kan. Bisa saja. Kalau saya mungkin bisa ngeluarin jerapah dari situ atau gajah. Bisa lebih besar lagi. Kalau cuman uang sekecil-kecil itu sih mau 3 kardus itu bisa saya keluarkan. Dan kita juga nggak tahu kan uang yang di depan Dimas Kanjeng betul atau cuma tumpukan doang, di bawahnya tumpukan kertas, kita juga nggak ngerti kan. Apalagi setelah kita tahu bahwa ditemukan bawahnya uang palsu. Betul. Ya kan? Gitu. Jadi ya kalau umpamanya saya disuruh main dengan posisi keadaan seperti ini duduk, saya seperti saya bilang, saya bisa keluarin gajah mungkin dari dalam situ. Yang lebih nggak mungkin lagi ya kan. Gitu, makanya saya kalau disuruh main mungkin akan lebih hebat daripada mereka-mereka. Gitu. Jadi sebenarnya sebuah trik sulap yang sangat simpel, sangat mendasar seperti itu ya. Siapapun bisa melakukan ya kan? Semua sebetulnya bisa melakukan, asal mereka tahu caranya. Gitu loh. Jadi kayak umpamanya kayak gini deh. Ini kertas kosong gitu kan. Sesimpel bahwa saya akan melipat ini, gitu kan.
Nah pemirsa, kertas ini bukan kertas khusus karena kertas ini bisa Anda temukan di mana saja. Ini adalah kertas naskah saya yang tadi dirobek-robek, dijadikan lipatan-lipatan kecil oleh Oge Artemus. Masih dilipat-lipat oleh Oge, kita nggak tahu jadinya apa. Nanti kita lihat bersama pemirsa. Berubah jadi uang 100.000. Sesimpel itu gitu loh. Maksudnya sekarang kalau saya jadi dukun, saya main itu di depan orang akan percaya saya sakti. Saya punya kemampuan. Kayak gini, makanya saya bilang kalau saya jadi dukun, orang nggak perlu datang saya bayar mahal. Bawa aja kertas koran bekas, buku-buku bekas, saya datengin, saya guntingin jadi bentuk uang, saya rubah jadi uang. Coba kita buktikan lagi, Oge, dengan potongan-potongan yang jauh lebih kecil, dengan lebih lambat lagi, dengan gerakan yang slow motion lebih lambat lagi. Atau gini deh, coba terkadang kan bisa nggak kalau umpamanya dari duitnya berubah lagi jadi kertasnya? Bisa nggak? Kita coba. Oke. Gitu. Maksudnya akan simpel seperti saya bilang bahwa ini kita akan lipat. Ini adalah uang 100 ribuan pemirsa. 100 ribuan. Anda bisa lihat di layar televisi Anda, di zoom in. Nah seperti ini, Ya 100 ribuan. Kita akan lipat. Ya. Ya kan? Aslinya Kita dari akan kertas membalikan. seperti ini. Ya. Ya, 100.000 yang hilang dan kembali ke bentuk asal potongan kertas naskah. Seperti itu. Ya kan? Jadi ya saya bilang bahwa apapun itu saya bisa mengubahnya. Saya pesulap gitu loh. Saya pesulap dibayar karena keprofesionalitasan saya dan kemampuan saya yang saya geluti. Gitu. Ini ada hubungan dengan magic? Atau hanya sekedar Konteks magicnya apa dulu? ilmu-ilmu hitam mungkin? Nggak ada hubungannya dengan ilmu hitam. Tidak ada sama sekali justru. Gitu justru jadi yang semuanya saintifik. Nah, saya juga berharap bahwa masyarakat dengan adanya kejadian ini bisa jadi lebih cerdas. Setidaknya berpikir kritis gitu loh, bahwa kalau ada suatu fenomenal bahwa oh ini begini, kenapa bisa begitu ya gitu loh. Jadi minimal kita mengambil sebuah kesimpulan yang paling sederhana. Apa ya? Kayak anak kecil. Pesulap itu pasti paling sibuk itu kalau main di depan anak kecil. Karena Anak kecil itu pemikirannya simpel dan sederhana. Kalau tidak ada di tangan kanan, pasti dia akan mencari di tangan kiri. Gitu. Kalau tidak ada di kedua tangan, pasti akan ada di badannya dia. Gitu. Makanya kalau saya main sama anak kecil, begitu koinnya saya hilangin, mulai itu bajunya diangkat-angkat segala macam gitu kan. Nah, akan sesimpel itu. Dan juga harus diketahui juga bahwa semakin pintar orang secara intelektual akan semakin mudah untuk diperdaya. bukannya justru kebalik ya? Karena akan semakin kompleks. Oke. Jadi umpamanya saya rubah uang ini jadi rubah kertas ini jadi uang. Secara logika itu tidak mungkin. Betul. Orang yang pintar akan berpikir, oh pasti dia akan begini, dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini, mungkin dia punya klinik. Hal yang paling mudah adalah memikirkan itu ke arah mistis, gitu. Karena tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, gitu kan. Padahal mungkin bisa saja saya sudah menyiapkan sesuatu atau saya sudah mendahulukan sebelum Anda tahu, gitu. Artinya itu juga membuktikan mengapa orang-orang yang datang ke Dimas Kanjeng itu juga dari strata pendidikan mulai dari yang terendah hingga yang udah S3 di luar negeri seperti Ibu Marwah Daud seperti itu juga akhirnya bisa menjawab keraguan masyarakat seperti menurut itu. saya ya, karena ya itu dia sebetulnya kalau apabila ada satu kasus yang kita ketahui fenomenal lah, intinya adalah bahwa ada klaim supranatural bahwa saya bisa menggandakan uang. Kalau saya adalah main di depan saya, tunjukin depan saya, kalau memang itu benar bahwa Anda bisa mengeluarkan uang dengan semudah itu, saya mungkin akan berpikiran bahwa oke, saya akan angkat tangan mungkin gitu. Cuman mungkin ada indikasi ke arah situ. Ya. Kalau kita mau apa tips buat yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa jika mereka dalam kondisi berhadapan dengan orang-orang seperti Dimas Kanjeng itu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya mereka tidak tertipu? Oke, yang pertama yang jelas kita harus pikiran kita harus kritis. Jadi yang pertama itu kita harus punya pemikiran kritis. Terus kedua, apabila kita menemukan sebuah fenomena yang harus kita pertanyakan adalah kepada diri kita sendiri, bagaimana caranya? Kita bikin analisa sederhana. Sesimpel anak kecil berpikir bahwa tidak ada di sebelah kanan, mungkin ada di sebelah kiri. Ya. Sesimpel itu. Kemudian kita berpikir secara analisa kemungkinan lainnya yang sederhana juga. Gitu. Kemudian apabila tidak bisa ditelaah secara pemikiran yang sederhana, kemudian pengalaman, terus unsur-unsur lain kita masukkan ke dalam situ. Gitu. Jadi intinya adalah lebih kritis bahwa itu benar atau tidak, jangan mudah mempercayai dengan hal-hal yang bahwa orang pintar lah, bisa ini dan bisa itu gitu. Karena saya sekarang malah ada fenomena barunya, nggak cuma duduk dari belakang. Jadi ada satu dukun atau orang pintar itu dia bawa karung nih sekarang nih udah nih modelannya. Jadi sudah tidak duduk lagi, orang berdiri pakai karung, dia keluarin duit dari dalam karung itu.
Itu sama seperti pesulap, dari dalam kantong ada keluar kelinci, keluar keluar dan segala tongkat, macam-macam gitu ya. Itu dia. Apa bedanya sama sulap gitu kan? Oke, boleh ditunjukkan lagi trik tadi? Saya ambil secara acak pemirsa lembaran kertas yang mana saja untuk diubah menjadi... Dirobek-robek. Oh, dirobek-robek? Ya? Dirobek-robek. Oke, dirobek-robek seperti ini? Ya. Oke. Lagi, dirobek-robek lagi. Saya robek-robek lagi untuk menjadi potongan yang lebih kecil. Lebih kecil, sangat lebih kecil. Ya. Cukup? Cukup, direkapkan kembali, digumpal-gumpal. Saya gumpal-gumpal di tangan kanan saya. Oke, sekarang, sorry. Oge Artemus akan menunjukkan trik mengubah kertas biasa menjadi selembar uang kertas. Kita lihat. Begini. Oke. Tutup. Ditiup-tiup tangan saya, kita buka isinya apa? 1, 2, 3. Lembaran 100.000, Ge. 10 menit Anda di sini, Anda sudah menghasilkan 150.000, Ge. Iya, betul. Nah, ini pemirsa. Ini berasal dari potongan kertas yang sudah saya robek-robek sedemikian kecil dan saya genggam lalu berubah menjadi uang. Ini adalah trik. Dan ini palsu atau asli? Ini asli. Bagaimana dengan yang ini? Asli. Ini asli juga? Asli. Bisa dites, bisa diperiksa. Gitu intinya adalah kalau yang saya bisa bilang dengan para orang-orang pengganda duit itu kenapa mereka butuh mahar, intinya adalah uang itulah yang akan digunakan mereka untuk seolah-olah mereka menggandakan uang. Gitu loh. Jadi kalau mereka, yang saya sempat baca adalah dari 50 juta bisa jadi 150 juta gitu kan. Ya nggak heran mereka si Kanjeng Dimas dapat duit sampai 1 triliun gitu kan. Orang-orang yang mau menggandakan duit berapa banyak. Ya. Ada sempat saya baca berita ada yang ngasih 200 miliar lah segala macam gitu kan. Ya itu mereka simpan. Si orang pintarnya inilah yang akan memutar itu kembali gitu loh, bahwa 10 juta dia mungkin akan main di duit kecil dulu, dari 10 juta jadi berapa, 20 juta dia punya 200 miliar kok. Iya. Ya kan, digandakan. Bagi Anda akan merasa saya berhasil nih menggandakan luar biasa kemarin nih. Akhirnya jual ini jual itu karena pengen cepat untung gede, dikeluarkan lagi duit bayar. Baik. Oge Artemus, terima kasih atas waktunya dan berbagi ilmu kepada saya maupun kepada pemirsa di rumah, dan ada uang Rp150.000 di meja siaran saya. Terima kasih Oge, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Dan pemirsa, puluhan pengurus P3 Jember Jawa Timur merusak kantor DPC P3 karena tidak terima pengalihan pengurus secara sepihak. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Ains Petang sesaat lagi.